warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janeta Putri Kartikasari dari kelas 10-7. Kali ini saya akan menjelaskan ruang lingkup sejarah. Apa itu ruang lingkup sejarah? Ruang lingkup sejarah sendiri terbagi menjadi 4, yakni peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Yang pertama, kita akan menjelaskan sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa yaitu suatu kejadian pada masa lampau yang benar-benar terjadi dan berdasarkan fakta dan bukti yang jelas dari peristiwa-peristiwa itu dapat diketahui sebab dan akibatnya. Sejarah sebagai peristiwa memiliki karakteristik yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah objektif dan yang kedua adalah empiris. Objektif yaitu fakta yang berdasarkan bukti yang jelas, sedangkan yang empiris yaitu berdasarkan data yang sebenarnya. Contoh sejarah sebagai peristiwa yakni peristiwa proklamasi kemerdekaan RI pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yang kedua yaitu sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah adalah sejarah yang direkonstruksi atau diceritakan kembali berdasarkan penafsiran atau ingatan seseorang. Sejarah sebagai kisah juga merupakan pendapatan masing-masing para sejarah yang masih utuh dan belum disimpulkan menjadi satu. Karakteristik sejarah sebagai kisah terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama subjektif, yaitu berdasarkan ingatan masa lalu seseorang dan atau pendapatan masing-masing seseorang. Yang kedua yaitu sarana untuk mengungkapkan kembali sejarah. Contoh sejarah sebagai kisah yaitu kisah Pangeran Diponegoro melawan kolonialisme Belanda pada tahun 1825 sampai 1830 atau yang kita kenal sebagai Perang Diponegoro. Yang ketiga yaitu sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu yaitu sejarah yang disusun secara sistematis dengan metode secara ilmiah dan bersifat pengetahuan yang penting serta bermanfaat bagi banyak orang. Karakteristik sejarah sebagai ilmu yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama empiris, yang kedua objektivitas, dan yang ketiga teoritas, yang keempat generalisasi, dan yang kelima metode. Yang pertama empiris, fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua objektivitas, manusia yang berperan dan terlibat dalam sejarah. Yang ketiga teoritis, pendapatan sejarawan untuk menjelaskan suatu kejadian. Yang keempat, generalisasi, para sejarawan menyimpulkan suatu kejadian berdasarkan pemikiran rasional. Yang kelima, metode, cara yang disusun sistematis. Contoh sejarah sebagai ilmu yaitu teori terbentuknya bumi dan alam semesta. Menurut pendapat ahli bumi dan alam semesta terbentuk karena suatu ledakan besar yang dinamakan teori Big Bang. Sejarah sebagai seni, yakni sejarah sebagai seni yaitu sejarah dengan menambahkan unsur seni dan imajinasi untuk memperindah tulisan dan membuat para pembaca sejarah menjadi tertarik dengan isi sejarah tersebut. Karakteristik sejarah sebagai seni terbagi menjadi 4, yaitu intuisi, emosi, gaya bahasa, dan imajinasi.
Penjelasan yang pertama, intuisi, yaitu mengetahui secara langsung kejadian sejarah, dan yang kedua, imajinasi, yaitu sejarawan harus bisa menggambarkan atau membayangkan peristiwa sejarah yang terjadi. Ketiga, emosi, yaitu luapan perasaan sejarawan untuk menghadirkan peristiwa sejarah yang seolah-olah dapat dirasakan dan terjadi. Yang keempat, gaya bahasa, yaitu bahasa kiasan yang dipakai sejarawan untuk memperindah tulisan. Contoh sejarah sebagai seni, yaitu seni pahat atau relief di candi yang berbentuk patung dengan ukiran-ukiran pada dinding candi. Mungkin sudah cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.